iklan tujuannya adalah untuk memotivasi saja, bukan untuk jualan, ya. Jadi di sini sikap bisa dirubah loh, dari yang orang nggak peduli jadi peduli, sama orang yang sudah punya kepedulian tinggi jadi lebih peduli lagi, ya. Jelas ya? Saya lanjut, faktor yang menyebabkan perubahan sikap, ya itu tadi, pengulangan, kelangkaan, wewenang, konsistensi, rasa suka, dan konsensus. Nah, jadi teman-teman mau saya bahas satu-satu pakai contoh, atau teman-teman mau baca sendiri dari ininya, karena di modul sudah ada ininya sih, sudah ada contohnya. Intinya ya, bahwa sikap itu bisa diubah, ya. Dan faktor-faktor yang menyebabkan sikap itu, yaitu tadi kayak seperti pengulangan. Kalau gini, pada saat orang ditanya, suka nggak sama makanan ini? Suka. Oke, makan. Kemudian dia makan sampai kenyang, sampai enak. Ditanya lagi, suka nggak sama makanan ini? Enggak. Setelah dipikir-pikir kayaknya nggak enak. Nah, bukan nggak enak karena sebenarnya nggak enak, tapi karena dia sudah terlalu kenyang. Jadi kadang-kadang sikap orang bisa jadi seperti itu. Nah, langka. Barang ini susah banget didapetin, misalnya gitu ya. Nah, jadi sikap dia terhadap barang ini apa? Ya dia suka. Kenapa? Karena dia tahu sulit untuk mendapatkan barang ini. Jadi sukanya dia terhadap barang itu mungkin bukan suka sekali, karena dia tahu susah dapetinnya. Seperti itu. Nah, wewenang, yaitu tadi, misalnya, contoh di sini sih iklan layanan masyarakat terhadap pencegahan flu burung oleh Menteri Kesehatan. Jadi, oh iya, bahwa yang ngomong Menteri Kesehatan, ya iyalah harus hati-hati. Coba yang ngomong bukan siapa-siapa. Misalnya di iklannya nggak kenal siapa. Jadi ya, berlian suka didapat, benar Mbak Sulastri. Jadi mahal harganya ya. Nah, kayak mutiara juga kayak gitu tuh. Susah kan nyarinya, sarang burung walet juga susah nyarinya. Jadi mau ngomong kita suka gitu. Ada juga yang kayak gitu, konsumen. Wewenang, yaitu tadi, lihat, wah yang ngomong Menteri Kesehatan, ya iyalah saya harus hati-hati. Kalau yang ngomong nggak tahu siapa yang ngomong, misalnya iklan tapi nggak tahu siapa yang ngomong, si Komeng yang ngomong, misalnya si Komeng kan terkenal pelawak tuh, ya kan, terus si Komeng bilang hati-hati flu burung, kita nggak percaya, ada kita ketawa, ya nggak. Jadi lihat lagi siapa yang bicara. Kemudian konsistensi, ya itu tadi, masalah konsistensi kan harus konsisten. Nah, kayak jual, misalnya gini, target marketnya siapa? Target marketnya adalah anak-anak. Ya harus konsisten. Kita buat iklan yang dibintang iklanin oleh anak-anak juga. Jadi jangan misalnya target market kita anak-anak, tapi yang iklanin Luna Maya, yang iklanin misalnya orang dewasa, nggak kena gitu ya. Anak-anak jadi nggak, kok begitu gitu kan? Beda. Kalau misalnya kayak kita mungkin udah dewasa, yang iklan bunga Citra Lestari, wah kita seneng liatnya, ya enggak. Nah, kemudian adanya rasa suka. Jadi ya, contohnya di sini seorang anak menyukai produk susu UHT, ya kan, Ultra Jaya ya, karena menurutnya rasa buah stroberi dari Ultra Jaya enak. Nah itu tadi, mungkin rasa susunya Ultra Jaya sama rasa susu merek Indomilk enakan Ultra Jaya di rasa stroberi gitu loh. Tapi rasanya Indomilk dia menang di rasa coklat, itu mungkin saja terjadi. Jadi tidak selalu bahwa orang itu suka karena mereknya. Oh enggak, belum tentu. Karena memang rasanya enak gitu. Untuk Ultra Jaya dia rasa stroberinya enak banget. Kalau Indomilk ya sukanya menangnya ya rasa coklatnya, seperti itu. Nah, kemudian konsensus ya, contohnya acara-acara resmi di kantor, seseorang cenderung menyesuaikan busana yang digunakan dengan menggunakan jas atau batik. Ya itu tadi, ya benar banget. Nah, jadi dia lebih bersikap formal dong, karena kan ini acara formal. Kalau mungkin ya pestanya ulang tahun anak-anak, ya mungkin lebih santai, ya kan? Jadi sikap seseorang pun dilihat dari yang tadi, kondisinya, situasinya, environment-nya, ya. Nah, sumber pesan yaitu ada 6. Ada perusahaan, iya dong. Ini kan yang buat produk, ya kan? Sumbernya pasti dari sini. Sales representatif itu jadi siapa yang mempromosikan, ya kan? Media, iya TV, radio, majalah, spokespeople tuh maksudnya artis-artisnya. Bisa jadi kayak misalnya iklan Lux, mungkin Luna Maya gitu kan. Kalau misalnya iklan Pons tadi Bunga Citra Lestari, mereka adalah spokespersonnya. Retailer ini yaitu Carrefour, Giant, Alfamart, Indomaret,
Iya Mbak Juaria, silakan silakan. Kemudian kombinasi ya, kombinasi dari kelima ini sumber pesan ini. Nah, saya lanjut ya. Ini sudah mendekati akhir kok. Nah, jadi hal-hal yang mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan, kredibilitas sumber, iklan looks. Wah, yang iklanin Dian Sastrowardoyo gitu kan. Wah ya iyalah, kita percaya Dian Sastrowardoyo kan cantik, kulitnya mulus ya kan. Kita juga berharap dengan pakai sabun looks bisa kayak punya kulit kayak dia gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara mempengaruhi pendapat penerima pesan? Ya, lihat gayanya juga beda ya, gayanya tuh menarik banget gitu. Nah, kondisi pesannya juga nggak biasa, jadi dibuat kayak dandanannya juga tidak biasa ya dong. Kalau Dian Sastronya nggak didandanin kayak gini, dandaninnya biasa-biasa aja, kita juga nggak tertarik ya nggak. Nah, aktivitas dari sumber yang memiliki kredibilitas rendah. Toh Dian Sastrowardoyo kita terkenal bebas dari gosip ya kan, baik-baik saja. Jadi kita juga tahu bahwa pribadi dia baik, kita percaya gitu. Nah, belum lagi dia cantik. Nah, belum lagi dia juga kulitnya mulus gitu kan. Wah, berarti bisa dipercaya. Maka kita belilah sabun Lux. Nah, kemudian sikap dari komunikator. Nah, komunikator bersifat lebih persuasif dan percaya diri. Yaitu dong, pada saat buat iklan, coba, mana pernah teman-teman lihat iklan yang ngomongnya nggak pede, pasti ngomongnya semangat, pasti ngomongnya penuh bergairah gitu kan. Kenapa? Karena mau bersifat persuasif. Persuasif tuh ada yang tahu nggak apa? Ayo teman-teman, walaupun sudah lewat sedikit nih, tapi harus tetap semangat merayu. Bener Mbak Dwi, membujuk apa tuh membuki membujuk ya Mbak Dwi ya. Iya betul, jadi harus lebih bersifat persuasif karena kan membujuk dong. Kalau membujuk masa ngomongnya loyo-loyo, ayo belilah susu Indomilk. Waduh, mana laku ya enggak? Oh, ngomongnya beda. Minum susu Indomilk biar jadi sehat. Wah, itu orang mikirnya, wih bener juga. Yang ngomongnya aja menggebu-gebu, ya enggak? Nah, dan kesamaan dengan audiens. Jadi, jika komunikator dipersepsikan dekat dengan audiensnya, maka lebih persuasif. Contohnya, coba pernah kan lihat iklan-iklan masak tuh, yang masak biasanya siapa? Ibu-ibu, ya enggak? Ya kan? Jadi karena memang kenyataan faktanya ya ibu-ibu masak di dapur, mereka pasti butuh bumbu dapur, ya dong. Jadi dibuat iklan itu sama persis lah seperti keadaan nyatanya. Seperti itu. Minum susu Indomilk badan jadi gemuk. Itu mah bukan gara-gara susu Indomilk kali Mbak Sulastri, gara-gara yang lain. Lanjut ya. Nah, faktor pesan. Faktor yang menentukan pesan menjadi persuasif itu adalah sisi pesannya. Ada dari sisi negatifnya saja yang dibilangin, ada dari sisi positif dan negatifnya, ya kan? Nah, jadi opini audiens sebelumnya. Tergantung sih, kita kalau misalnya lihat iklan, kan dulu namanya sempat kena gosip tuh, ya kan? Gosip video porno. Opini kita terhadap dia sudah jelek. Jadi ketika kita lihat iklan dia yang lain, kayaknya aduh, males deh gitu kan. Kenapa? Karena udah ilfeel duluan sama dia gitu kan, sama artisnya. Padahal ya belum tentu produk yang diiklankan situ namanya jelek, belum tentu. Padahal cuma kita berpikir soal opini kita terhadap bintang iklannya saja. Terus expose audience terhadap pesan yang bertentangan. Yaitu tadi misalnya si Dona Maya itu pernah kena gosip video porno gitu kan, kok iklannya malah iklan yang nggak nyambung banget deh, maksudnya bertentangan banget iklannya, iklan apa mungkin buka puasa bersama, kayaknya kita juga jadi merasanya ih kok terlalu so religius gitu kan, padahal perbuatannya tidak sesuai sama ininya. Jadi kadang-kadang ini kan bertentangan kan, jadi kita juga nggak ngena iklan itu gitu loh. Kenapa? Karena di pikiran kita, ih kenapa pakai iklannya Luna Maya sih gitu, yang lain aja yang lebih islami, kayak tadi mungkin ada di Miswar cocok gitu kan. Nah, ada juga yang tingkat pendidikan audiens. Nah, dilihat dulu juga nih tingkat pendidikan audiens. Kalau misalnya target market kita adalah kelas menengah ke bawah ya, ya iklannya ya wong yang lucu-lucu aja, jangan berat-berat gitu kan. Kalau misalnya tingkat pendidikannya audiens kita tinggi, misalnya target market kita adalah orang-orang eksekutif muda, ya kita juga buat iklannya lebih jelas, lebih terinci gitu ya. Nah, karakteristik dari pesan itu sendiri, yaitu dia karakteristiknya harus jelas, kemudian harus persuasif, itu yang paling penting. Nah, urutan pesan. Kenapa saya pasang gambar Lifebuoy di sini? Maksudnya kan kalau kita lihat iklan Lifebuoy nih ya, iklan Lifebuoy kan sabun.
Jadi dia urutan pesannya ada gambar anak-anak semua pada cuci tangan pakai Lifebuoy. Tujuannya sebenarnya buat ngajak anak-anak nih, anak-anak supaya mau cuci tangan. Nah, karena sabun Lifebuoy itu bagus, pakainya Lifebuoy supaya hidup sehat. Jadi Lifebuoy berbagi sehat dengan cara ngajak anak-anak cuci tangan rame-rame. Nah, tujuannya lain, kalau misalnya kan konsumen beli sabun Lifebuoy, dia bisa membantu saudara-saudara kita di NTT. Jadi ini tulisannya 5 tahun bisa untuk NTT. Maksudnya jadi untuk membantu anak-anak di NTT yang kurang mampu. Jadi urutan pesannya jelas bahwa si Lifebuoy dia mau ngajak anak-anak untuk ayo kita mau hidup sehat yuk. Gimana? Cuci tangan, pakai Lifebuoy. Nah, dengan beli Lifebuoy kita bisa membantu saudara kita yang kekurangan. Jadi bagus banget nih, urutan pesannya bagus. Jadi jualannya nggak cuma yang ayo beli sabun Lifebuoy selesai, enggak. Tapi dari ngajak dia, persuasif ya. Dan daya tarik pesannya, ada yang ketakutan, selingan, partisipasi, humor. Nih, saya jelasin di sini ya. Nah, ini apa nih? Ini ketakutan. Kenapa ketakutan teman-teman? Jangan ngerokok. Kenapa? Lihat, bikin takut kan? Aduh, serem ya lihatnya ya. Penyakit lah, ya kan? Atau mungkin gagal janin. Jadi di sini kita bikin iklan yang bukan bikin takut orang, tapi bikin orang sadar bahwa janganlah merokok karena berbahaya. Ada yang humor. Nah, ini iklan mie sedap ya. Ada dia bilang bohong gitu kan. Jangan bohong, makan dulu mie sedap. Bener aja, nggak bisa bohong, tetap sedap gitu kan. Ini iklannya humor ya, lucu banget iklannya. Kalau lihat teman-teman bisa searching di YouTube gitu ya. Jadi ini ada apa, humor. Kemudian iklan Gulaku gitu ya. Tadi maaf sebentar, saya balik ke slide sebelumnya. Ini iklannya ada humor, selingan ya, emosional, rasional. Oke. Jadi kalau Gulaku, kenapa saya Gulaku? Gulaku tuh ada lagunya, bener nggak? Gula. Gimana sih lagunya ya? Honey, honey gitu ya. Aduh, kok saya jadi malah nyanyi gitu ya. Tapi apa namanya, lagu Gulaku kayak gitu kan. Jadi di sini yang bikin menarik dari Gulaku ya bukan gulanya saja nih yang kelihatan, tapi lagunya bikin inget terus. Kenapa? Setiap kali ingat lagu itu, ingat Gulaku gitu ya. Nah, kemudian adanya pemberian sampel. Jadi orang itu juga nggak perlu lewat iklan aja, tapi dari sampel. Get free to samples nih buat produk face shop gitu kan. Orang jadi mau beli, kenapa? Karena orang bisa coba dulu. Dan ada juga yang buat iklannya itu berhubungan dengan nyindir-nyindir produk lain, contohnya Excel. Tong kosong nyaring bunyinya, hati-hati janji Sinol. Teman-teman tahu nggak Sinol itu siapa? Sinol itu tuh Indosat. Jadi kalau Indosat tuh pakai iklannya Dian Sastrowardoyo, tulisannya ada 0, hurufnya gede banget. Kalau nggak percaya boleh searching Google deh. Di sana pasti ada iklannya. Nah, jadi si Excel bilang, tong kosong nyaring bunyinya, hati-hati janji Sino. Sebenarnya mau nyindir sama si Indosat gitu, tapi dia nggak boleh tulis Indosat, nggak etis ya. Kalau misalnya dia langsung tulis Indosat, ntar Indosat marah, dia pasti langsung tuntut Excel. Tapi dia maunya nyerempet supaya konsumen lah yang sadar bahwa dia ini mau ngomongin jangan pakai Indosat, tapi pakai Excel aja. Gitu, jelas ya. Sebenarnya ada beberapa etika dalam iklan yang tidak boleh. Nanti mungkin di pembahasan berikutnya kita akan jauh lebih bahas ya. Tapi untuk sementara kita hanya lebih membahas untuk topik kali ini adalah sikap ya. Oke, sebentar ya. Ntar lagi udah selesai. Nah, terakhir nih, faktor penerima, karakteristik dari penerima pesan, kepribadiannya gimana? Orang ya kita ini konsumen, kepribadian kita gimana? Suasana hati kita, mood kita itu lagi bagus nggak? Apa jangan-jangan teman-teman lagi dapet nih, kalau lagi dapet cewek tau sendiri ya, sensitif banget, jadi lihat apa juga jelek, akhirnya nggak kepikiran mau beli deh. Nah, jenis kepercayaannya, yang sulit diubah, apa yang bisa diubah? Yang tadi balik lagi, orangnya konsisten atau tidak, kemudian keyakinannya tinggi atau tidak, kemudian dia punya pendirian tinggi atau tidak. Jadi konsumen itu juga beda-beda ya, nggak ada yang moodnya bagus nggak bagus ya kan, jadi nggak mau beli deh ya nggak. Kepribadiannya yaitu tadi, orangnya percaya diri atau enggak. Kalau nggak percaya diri, ya dia nggak mau beli deh pakai produk itu. Kenapa?
ah udahlah, saya mah mukanya sudah begini, sudah pasrah sajalah, mau pakai Pond's kayak, mau pakai produk L'Oreal kayak, sudah begini saja, nggak percaya diri tuh dia, jadi dia nggak mau beli tuh produk kecantikan. Nah, jadi beda-beda ya, ada